Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bertemu dengan kakak. Pada video kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar tentang ilmu pengetahuan sosial. Pada materi kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar tentang vulkanisme. Nah, setelah belajar tentang vulkanisme, adik-adik diharapkan dapat memahami dan menyebutkan apa saja yang terdapat pada vulkanisme. Nah, adik-adik penasaran kan dengan materinya? Ayo langsung saja kita ke materi. Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar mencapai permukaan bumi melalui retakan dalam kerak bumi. Nah, keluarnya magma ke permukaan bumi umumnya melalui retakan batuan, patahan, dan pipa kepundan pada gunung berapi. Yang pertama, kakak akan membahas tentang magma. Nah, magma adalah materi kental yang terbentuk di dalam kerak bumi atau selimut batuan bagian atas, yang merupakan persenyawaan yang sangat kompleks dari berbagai unsur, terutama berupa silikat, air, dan gas-gas. Mungkin seluruhnya berupa cairan dan mungkin juga berupa kentalan. Yang kedua, kakak akan membahas tentang perbedaan susunan mineral yang dikandung pada magma. Nah, adapun perbedaan susunan tersebut. Yang pertama, ada magma asam atau disebut dengan silikat. Nah, magma yang banyak mengandung mineral-mineral silikat pada fosfat cukup banyak natrium dan kalium, kurang mineral besi dan magnesium. Yang kedua, magma basah atau disebut dengan mafic. Nah, magma yang mengandung material-material besi dan magnesium serta kalium, tetapi kurang mineral silikat. Yang ketiga, kakak akan membahas tentang jenis bahan yang dikeluarkan tenaga vulkanisme. Yang pertama, ada benda padat. Nah, benda padat mulai dari yang paling halus sampai kasar atau besar bertubi-tubi. Contohnya, debu. Yang kedua, benda cair. Nah, terdapat 3 macam jenis benda cair yang dikeluarkan oleh tenaga vulkanisme. Yang pertama, ada lava. Nah, lava merupakan aliran magma di permukaan bumi yang menutup permukaan di sekitarnya. Yang kedua, lahar panas. Nah, aliran lumpur panas yang merupakan campuran lava dengan air. Yang ketiga, lava dingin. Nah, lava dingin merupakan batu, pasir, dan debu di puncak gunung. Jika hujan lebat, maka air hujan itu akan bercampur dengan debu dan pasir yang merupakan bubur kental. Nah, cairan ini mengalir dengan deras ke bawah melalui lereng dan juga menyapu bersih semua yang dilaluinya. Yang ketiga, ada benda gas. Nah, benda gas dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, belerang. Nah, belerang ini merupakan gas hidrogen sulfida yang keluar dari lubang. Yang kedua, ada fumoral. Nah, fumoral ini merupakan tempat yang mengeluarkan uap air panas. Yang ketiga, ada molet. Molet ini merupakan tempat yang mengeluarkan gas asam aram. Selanjutnya, kakak akan membahas tentang ilustrusi dan ekstrusi pada magma. Nah, yang pertama, ilustrusi magma. Ilustrusi magma adalah peristiwa menyusutnya magma di antara lapisan batuan, tetapi tidak mencapai permukaan bumi. Nah, ilustrusi magma ini dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ilustrusi datar. Yang kedua, lakoid. Yang ketiga, gang atau orok. Yang keempat, diatenis. Nah, selanjutnya kakak akan membahas yang kedua, yaitu ekstrusi magma. Nah, ekstrusi magma ini merupakan peristiwa penyusutan magma hingga keluar ke permukaan bumi dan membentuk gunung api. Hal ini terjadi apabila tekanan gas cukup kuat dan ada retakan pada kulit bumi
sehingga menghasilkan letusan sangat dahsyat. Ekstrusi magma inilah yang menyebabkan terjadinya gunung api. Secara umum, ekstrusi magma ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ekstrusi linier. Yang kedua, ekstrusi areal. Yang ketiga, ekstrusi sentral. Nah, di sini juga kakak akan membahas tentang bentuk-bentuk pada gunung berapi. Menurut bentuknya, gunung api digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, gunung api perisai. Nah, gunung api perisai ini merupakan gunung api yang bentuknya seperti perisai atau tembeng. Nah, gunung api ini lerengnya sangat landai. Yang kedua, ada gunung api stratum. Nah, gunung ini merupakan gunung api yang berbentuk seperti kerucut gunung. Semacam ini makin lama akan makin bertambah tinggi. Pada umumnya, gunung api di Indonesia termasuk jenis gunung api stratum. Ya, ada gunung api Mar. Nah, gunung api Mar ini merupakan gunung api yang lubang kepundan berbentuk corong. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa gunung memiliki keuntungan. Nah, gunung api memiliki keuntungan. Yang pertama, abu vulkanis. Nah, abu vulkanis ini dikeluarkan gunung api saat terjadi erupsi atau letusan. Dapat menyuburkan tanah pertanian karena banyak mengandung unsur hara tanaman. Yang kedua, material. Nah, material yang dikeluarkan gunung api saat terjadi letusan yang berupa pasir, kerikil, batu-batu besar, semuanya merupakan mineral industri yang dapat digunakan untuk bahan bangunan. Nah, yang ketiga, gunung api. Gunung api ini terbentuk dari keluarnya magma dari dalam bumi. Magma yang menuju permukaan bumi tersebut banyak membawa mineral logam dan barang tambang lainnya. Nah, yang keempat, adanya gunung api yang tinggi menyebabkan terjadinya hujan orografis, sehingga daerah itu menjadi daerah yang banyak hujan. Yang kelima, daerah yang bergunung api biasanya merupakan daerah tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai daerah hutan, perkebunan, dan daerah pariwisata. Gunung api ini memiliki kerugian. Yang pertama, gunung api pada waktu meletus mengeluarkan lava pijar dan sangat berbahaya. Yang kedua, gunung api yang meletus juga mengeluarkan gas yang sangat panas yang juga bergerak menuruni lereng. Yang ketiga, pada saat terjadi letusan, lava pijar akan bercampur dengan air yang terdapat di danau kawah dan membentuk lahar panas yang sangat berbahaya. Yang keempat, lava yang menumpuk di puncak gunung akan hanyut dan turun ke bawah bersama air hujan sebagai lahar dingin. Yang kelima, gunung api yang tinggi dan berderet dapat membentuk daerah bayangan hujan. Nah, curah bayangan hujan ini, curah hujannya sedikit dan bersifat lebih kering. Yang keenam, yaitu lereng gunung api bawah laut dapat menyebabkan terjadinya gelombang tsunami. Yang ketujuh, abu vulkanisme di udara dari letusan gunung api dapat mengganggu penerbangan dan dapat merusak tanaman. Nah, adik-adik, terima kasih telah menonton video yang kakak buat. Semoga dengan adanya materi ini dapat menambah wawasan adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.